Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SJ, bertemu lagi dengan saya Fitri Ayu dalam program acara Jegongan Bareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sangat istimewa, yaitu dengan Bapak Muhammad Soleh, Sarjana Teknik Magister Engineering. Betul ya Pak untuk titelnya? Ya pas lah kira-kira. Iya betul ya. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyambut tahun politik 2024. Oke, langsung saja karena beliau sudah hadir di samping saya. Mari kita sapa. Halo Bapak. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Pak ya. Oke. Saat ini kan kita sudah memasuki tahun politik ya Pak ya. Bagaimana sih Pak peranan DPRD sendiri dalam menyambut tahun politik atau pemilu 2024 yang akan datang? Ya, terima kasih. Panggilannya apa? Sobat SC? Iya, Sobat SJ bisa. Sobat SC, ya. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini menyambut tahun politik ini tentu pertama kan ada 2 event nih. Pertama adalah Februari 2024 itu adalah pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten. Nanti ada lagi adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di bulan November 2024. Kalau terkait dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, tentu yang berkaitan langsung itu adalah terkait dengan pemilihan gubernur dan bupati dan wali kota. Karena itu adalah ranahnya penganggaran dan sebagainya itu dari APBD Provinsi. Jadi untuk pemilihan gubernur dan bupati wali kota, kami dari DPRD sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Kami sudah punya dana cadangan hampir 900 miliar dan sudah terjadi kesepahaman dengan kabupaten kota, berapa persen ditanggung oleh kabupaten kota, berapa persen ditanggung oleh provinsi, karena besok gubernur dan bupati wali kota itu serentak di November. Jadi insya Allah kalau terkait dengan koordinasi, itu tidak ada masalah untuk yang November 2024. Untuk yang Februari yaitu pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten, tentu kami dari Komisi A selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Tahapan-tahapan dari pemilu ini, misalnya mulai dari pendaftaran pemilih, ya, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, sekarang masuk ke dalam daftar caleg sementara, nanti ada daftar caleg tetap, pendaftaran pemilihan presiden, masa kampanye dan sebagainya. Kami selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, dan kita berharap tahapan-tahapan itu sampai hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada riak-riak yang istilahnya menghambat daripada proses-proses tahapan itu. Oke, baik Pak. Untuk pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh DPR di Provinsi Jawa Tengah itu dalam menyambut pemilu seperti apa Pak? Ya, tentu kami selalu keliling ke daerah-daerah. Kami ketemu dengan KPU, kami bertemu juga dengan pada saat pendaftaran pemilih kemarin, kami bertemu selain dengan KPU juga ketemu dengan Dukcapil. Karena misalnya kan banyak juga orang yang sudah mati misalnya atau meninggal itu masih didaftar. Atau misalnya orang yang dia ke luar negeri, entah itu di Malaysia, entah itu di Amerika dan sebagainya, itu mereka tetap didaftar atau seperti apa. Yang kedua, khusus pemilih pemula. Kami sangat concern terhadap pemilih pemula ini. Jadi anak yang berumur 17 tahun pada saat 14 Februari 2024 besok itu wajib didaftar. Karena dia sudah punya hak pilih. Nah, selama COVID-19 kemarin 2 tahun lebih kan sekolah kan libur. Sehingga Dukcapil tidak bisa merekam KTP anak-anak SMA itu. Nah, sehingga banyak mungkin beberapa kabupaten kota anak-anak SMA yang mungkin pada saat besok berumur 17 tahun mungkin juga belum terekam secara KTP. Belum terdata gitu belum ya terdata. Pak? Nah ini kita minta supaya kepada Dukcapil jangan sampai adik-adik kita, anak-anak kita ini besok tidak bisa memilih gara-gara dia tidak terdaftar sebagai pemilih tetap di pemilu yang akan datang. Jadi kami selalu koordinasi dengan kabupaten kota dan juga KPU provinsi supaya tahapan-tahapan itu juga bisa berjalan dengan baik.
sebagai salah satu fungsi kami pengawasan terhadap berjalannya pemilu ini di 2024. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau meminta dari Dukcapil untuk mendata beberapa remaja-remaja atau yang sudah berumur 17 tahun. Iya. Apakah itu sampai sekarang sudah mendapatkan datanya, Pak? Jadi kita acak ya, misalnya kita pernah ke Batang, kita pernah ke Kebumen, kita beberapa kabupaten kota, dan rata-rata memang Dukcapil sudah mengantisipasi itu, sehingga harapan kita tidak ada yang kececer lah gitu, sehingga besok adik-adik kita itu tidak golput, jangan sampai besok dia, kalau aku nggak terdaftar kok, gara-gara gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi randuin KTP lah alasannya kan gitu. Jadi saya nggak nyoblos lah kan gitu gara-gara gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik kita itu haknya tercerabut gara-gara dia tidak daftar pada pemilu yang akan datang. Oke, baik. Tapi sampai sejauh ini alhamdulillah Dukcapil melakukan roadshow dia ke sekolah-sekolah untuk bisa melakukan perekaman KTP dan juga mendaftar adik-adik kita yang sudah berusia 17 tahun itu. Oke, baik Pak. Berarti melakukan tahapan dan komunikasi terus dengan pihak-pihak yang sudah bekerja sama gitu ya Pak ya? Iya, kami selalu berkomunikasi dengan penyelenggara dalam hal ini maupun juga OPD atau dinas yang membidangi masalah itu. Termasuk KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu sering komunikasi di ruangan ini juga, KPU Bawaslu Provinsi, istilahnya kesiapannya seperti apa. Jangan sampai nanti ini kan pemilu serentak ya, jadi banyak harus dipersiapkan. banyak yang harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti kita kedodoran dalam mengantisipasi itu. Iya, betul banget Pak. Oke, untuk ini Pak yang terakhirnya Pak ya, tadi kan sudah bersama dengan pihak KPU, dengan Bawaslu untuk untuk melancarkan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Nah, himbauan sendiri dari pihak DPRD khususnya di Komisi A untuk himbauan untuk masyarakat khususnya di Jawa Tengah itu himbauannya itu seperti apa Pak dalam menghadapi pemilu tahun politik di tahun 2024 nanti? Iya, kami selalu pertama berpesan khususnya pertama adalah untuk anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda janganlah apolitis, gunakan hak pilihnya, karena dengan menggunakan hak pilihnya maka besok kita adik-adik kita tuh bisa menuntut. Betul Pak. Misalnya aku wis nyoblos presiden A, aku udah nyoblos anggota DPR si B dan sebagainya lah, kan pasti ada janji-janji kampanye Visi misinya gitu ya Pak. misi. Jadi kalau kita nggak nyoblos, besok masa kita mau nuntut? Ibaratnya presidennya tinggal bilang dong, nah, kamu apa dulu nyoblos saya kok kamu nuntut saya, kira-kira begitu ya. Jadi dengan kita menggunakan hak pilih kita, maka besok kita bisa menuntut orang yang kita pilih untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi janjinya. Iya, Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita ciptakan kondusivitas di Jawa Tengah, karena kita tidak ingin pemilu itu seperti 2019 ataupun 2014. Seperti ada dua kutub gitu ya, misalnya ada cebong dan kampret gitu ya. Yang satu, seolah-olah kita itu di grup medsos itu kayak mau berantem kan? Betul banget Pak. Jadi misalnya di grup tuh sampai ada yang keluar grup. Hari ini misalnya upload Prabowo, besok ponaannya upload Jokowi. Terus lama-lama panas-panasan kayak kita mau perang di medsos. Jadi kita tidak ingin pemilu 2024 seperti itu. Kita ingin tidak ada polarisasi di masyarakat. Ayo jadikan pemilu ini pemilu yang selain damai ya, pemilu yang happy gitu loh. Jadi nggak usah keperuk-keperuan atau mungkin sampai sindir-sindiran gitu-gitu. Jadi saya sebenarnya berharap jangan 2 pasang besok ini presiden, tapi mungkin bisa 3 pasang atau 4 pasang, sehingga tidak sampai ada 2 kutub yang saling vis a vis untuk bermusuhan itu. Nah yang ketiga tentu kita berharap pemilu besok akan menghasilkan anggota wakil rakyat yang bagus, yang berkualitas dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Tentunya itu akan berdampak terhadap proses demokrasi 5 tahun yang akan datang. Ya.
Saya kira gitu. Oke, baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir dan menjadi narasumber pada acara hari ini. Terima kasih Sobat SJ yang sudah mengikuti kegiatan pada program acara Jagongan Bareng. Saya Fitri Ayu, undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.